Mulai dari Maret sampai dengan Desember 2020, Batik Trajumas dengan omset 0. Disinilah kami merasakan pandemi itu adalah benar-benar merasuk ke seluruh lapisan masyarakat dan perekonomian ini. Sejarah perjalanan dari Batik Trajumas itu dimulai pada tahun 2014-2015, di mana kami melakukan survei kecil-kecilan. Di Kota Depok ada 2 juta penduduk, kemudian keluarga madani 10% dari 2 juta, berarti 200.000 penduduk yang golongan menengah ke atas. Bila mana 10% dari 200.000 itu 20.000 menggunakan batik, batik tulis ataupun batik cap, ataupun batik tulis ataupun cap, maka sebuah pangsa pasar potensi yang cukup bagus untuk di Kota Depok ini. Maka kemudian dengan survei yang sudah kami lakukan ini, sejak remaja saya di Sleman, Yogyakarta, saya sudah membatik. Nah, di Depok ini potensi untuk membatik dengan kami mengadakan survei kecil-kecilan tadi, potensi untuk pangsa pasar terbuka sangat besar. Disinilah saya memutuskan untuk memulai usaha batik tulis, batik cap kombinasi tulis. Adapun modal yang kami gunakan, pertama kali mulai dari untuk pembelian bahan, disebut dengan bahan karena ada kain katun, ada kain sutra, ada bahan malam ataupun lilin, kemudian canting, peralatan modal awal yang saya pergunakan kisarannya adalah 70 juta. Nah, ini adalah modal awal. Modal awal dari 2015, 2016, 2017 itu semuanya adalah usaha-usaha awal yang penuh dengan perjuangan. Bagaimana Batik Trajumas memperkenalkan diri di Kota Depok dengan masyarakat Kota Depok, dengan pemerintah Kota Depok, dengan komunitas-komunitas fashion, dengan komunitas-komunitas craft, maka kami harus mengenalkan dan terus mengenalkan. Sampai kemudian kami bersyukur 2017, 2018 pemerintah Kota Depok memberikan bimbingan dan pendampingan terhadap Batik Trajumas ini, sehingga tempat untuk showroomnya di Dekranasda Kota Depok diizinkan oleh Ketua Dekranasda Kota Depok yang juga merupakan Ibu Wali Kota Kota Depok. Dari perkembangan inilah Batik Trajumas akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat melalui pemberitaan media massa, oleh mulut ke mulut, kemudian dari dinas. Pemerintah Kota Depok memberikan support yang sangat bagus untuk Batik Trajumas ini. Sampai dengan 2019 kemudian Bapak Wali Kota menerbitkan SK untuk seragam batik SD maupun SMP dengan motif kearifan lokal batik Kota Depok. Disinilah kami sebagai perajin batik dengan
semangat yang tinggi karena didukung oleh pemerintah Kota Depok, kami terus untuk berinovasi dan berkreasi supaya batik di Kota Depok juga bisa dikenal oleh baik itu lokal, nasional maupun internasional. Inilah sampai dengan tahun 2019. Pada awal 2020 di bulan Maret adalah awal pandemi. Usaha Batik Trajumas kami berharap supaya tetap terus eksis. Harapan kami 27 April 2020 adalah hari ulang tahun Kota Depok. Dengan penuh harap supaya batik Trajumas banyak dipergunakan lagi oleh pemerintah Kota Depok. Ternyata awal bulan Maret mulailah pandemi itu. Harapan kami untuk pemerintah Kota Depok, masyarakat Kota Depok, di HUT Kota Depok yang penuh gebiar seperti tahun sebelumnya ternyata hampa. Ternyata HUT Kota Depok dilaksanakan secara online, virtual. Karyawan-karyawan kami akhirnya satu persatu kami liburkan. Karena permintaan untuk batik nol sama sekali. Tetapi menjelang puasa kami juga tidak bisa ketika harus meliburkan karyawan kami. Maka sebelum puasa pun karyawan akhirnya saya pekerjakan kembali walaupun tidak ada permintaan. Menjelang Lebaran saya liburkan kembali. Disinilah pandemi, awal pandemi yang membuat seluruh ekonomi termasuk batik ini tidak ada yang membeli. Saya tawarkan boro-boro buat beli batik yang mahal ratusan ribu, untuk beli beras dan makan saja susah. Inilah pandemi. Harapan kami yang kedua setelah HUT Kota Depok lewat adalah di awal bulan Juni Hari Raya Idul Fitri. Harapan kami keluarga, para pemangku perangkat pemerintah menggunakan batik Depok untuk silaturahmi. Ternyata sholat Id juga ditiadakan, silaturahmi kepada keluarga juga semua ditiadakan. Inilah pandemi yang kami rasakan. Selanjutnya, harapan kami berikutnya adalah di bulan Agustus, 17 Agustus. Untuk yang tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Kota Depok selalu menganjurkan 17 Agustus dengan menggunakan batik Depok, dengan kebaya batik Depok. Ternyata 17 Agustus juga semua dengan virtual, dengan online, tidak ada permintaan. Disinilah kesedihan kami, bagaimana kami sebagai perajin batik tradisional seperti ini, kami membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah. Pandemi ternyata belum berakhir. Harapan kami berikutnya adalah di Hari Batik yang sudah dicanangkan tanggal 2 Oktober. Ternyata 2 Oktober sama sekali tidak terlaksana secara offline dan permintaan
adanya adalah secara online dan virtual juga. Kami menyadari perajin batik seperti kami ini masih dengan pemasaran yang konvensional seperti ini. Mau dengan yang modern, saya sebagai orang tua, saya tidak ngerti tentang konsep-konsep marketing saat ini. Walaupun ada yang selalu mengajak dan menyampaikan. Akhirnya sampailah harapan kami di akhir Desember. Dengan harapan akhir Desember pandemi sudah mulai berakhir, permintaan ada. Kami berharap supaya ada yang beli. Akhir Desember maka ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Depok. Kami sudah berharap dengan cemas 1 tahun. Kami mulai dari nol, hasil yang nol. Sedangkan kami harus memberikan pekerjaan kepada karyawan-karyawan kami. Maka disinilah kami harus menambah modal, kami harus merogoh kocek lagi. Karena karyawan-karyawan kami pun juga tidak bisa kalau kami liburkan karena punya keluarga, punya istri, punya suami, punya anak. Bersyukur akhirnya pandemi di bulan Desember, pemerintah Kota Depok membeli batik. Alhamdulillah, selama dari Maret sampai dengan Desember, boleh dikatakan itu adalah nol. Di akhir bulan Desember, kami oleh Dekranasda Kota Depok diminta, beliau itu membutuhkan batik sebanyak 400 lembar. Disinilah kami bersyukur. Walaupun di dalam rentang waktu dari Maret sampai dengan Desember, kami ini adalah terus menahan. Akhir Desember, alhamdulillah, Dekranasda Kota Depok membeli. Dengan pemerintah Kota Depok membeli batik Trajumas dengan kapasitas yang cukup besar, menjadikan kebangkitan bagi hati saya. Di mana pada bulan Desember 2020 sudah dimulai dengan adanya kebangkitan. Walaupun kebangkitan itu adalah semangat di dalam hati, tetapi secara keseluruhan pandemi masih belum berakhir. Januari, maka kemudian karyawan-karyawan kami panggil untuk masuk kembali, semuanya full untuk masuk. Dengan harapan nanti di bulan April HUT Kota Depok sudah bisa terlaksana. Nah, di sini mulai dari 2021, mulai dari Maret, saya bersyukur sudah ada dari Dekranasda dan dinas yang mulai pesan. Kemudian dari kecamatan dan kelurahan sudah mulai ada yang membeli. Karena untuk persiapan HUT Kota Depok. Alhamdulillah, HUT Kota Depok sebagian walaupun dengan cara virtual, tetapi sudah ada sebagian kecil yang bisa hadir. Sehingga di sini sudah bisa membeli menggunakan batik Kota Depok. Untuk yang menjadi market di Kota Depok adalah batik Gongsi Bolong ini. Batik Gongsi Bolong adalah sejarah Kota Depok yang ada di Kecamatan Beji. Nah, disinilah ikon batik Gongsi Bolong untuk Kota Depok dengan kearifan lokal itu. Sampai dengan Lebaran, alhamdulillah, sholat
Idul Fitri sudah bisa dilaksanakan di lingkungan masing-masing. Sampai dengan bulan Mei. Bulan Juni sudah mulai bagus, bulan Juni pertengahan pandemi datang lagi. Pandemi datang lagi. Juni, Juli adalah benar-benar dropnya. Juli adalah dropnya. Tetapi saya yakin dengan adanya saat ini pemerintah Kota Depok juga ada yang pesan, kemudian ada yang beli, maka di sini kebangkitan kami muncul. Maka kami membuat stok lagi. Dan alhamdulillah sekarang di bulan Agustus dan September ini sudah mulai bergerak pergerakan ekonomi itu untuk usaha-usaha kami perajin batik Kota Depok. Maka karyawan-karyawan sudah mulai kami berdayakan kembali. Sekolah yang perencanaannya tatap muka sudah memesan untuk baju putra-putri. Untuk SD adalah baju seragam batik SD. Untuk yang SMP, baju seragam batik SMP. Kebanggaan kami terhadap Kota Depok, supportnya terhadap Kota Depok. Disinilah kami sebagai UKM, kami yakin kebangkitan akan segera datang dan kita akan terus untuk maju. Jadi pergerakan ekonomi ditandai mulai dari saat ini. Di bulan September ini geliat ekonomi untuk usaha-usaha kecil sudah mulai terasa. Disinilah ketika kita bisa melihat pesanan-pesanan untuk sekolah, baik itu SD, baik itu SMP, baik itu SLTA, kami bersyukur. Ada yang di Depok, ada yang di Bogor, ada yang di Jogja. Jadi pesanan yang ada di sini adalah sudah lintas wilayah. Disinilah kami yakin sudah saatnya kita harus tetap untuk dengan keyakinan yang tinggi bahwa usaha akan tetap nantinya tumbuh dan berkembang. Di sini kita mulai, maka karyawan-karyawan kami sudah mulai bekerja, sudah mulai menata, kita tatap masa depan. Memang saya menyadari batik Trajumas ada kelemahan. Kelemahan adalah pemasaran masih konvensional. Itu saya menyadari. Tetapi dengan adanya kelemahan ini di masa pandemi 2 tahun, maka kami saat ini juga harus berpikir dengan modernisasi. Kami menyiapkan juga website Batik Trajumas untuk digitalisasi. Sehingga digital marketing ke depannya sudah bisa juga dilakukan oleh Batik Trajumas ke depannya. Disinilah harapan kami. Harapan semuanya, baik saya sebagai pelaku ekonomi, baik itu adalah warga masyarakat, baik itu adalah aparat pemangku pemerintah, pemerintah Kota Depok, kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan, atas dukungannya selama ini. Begitu juga dengan dinas-dinas yang mempercayakan untuk batiknya diproduksi oleh Batik Trajumas Kota Depok. Inilah yang membuat Batik Trajumas bangkit. Ibu Ketua Dekranasda yang juga sebagai Ibu Wali Kota, pesan Batik Trajumas. Inilah yang menjadikan geliat ekonomi Batik Trajumas menggerakkan seluruh pekerja, beserta dengan keluarga, dengan karyawan. Sehingga warung-warung di kanan kiri sini juga merasakan dampaknya. Ada karyawan, maka kemudian ada pembelian makanan, minuman, dan yang lain-lain. Sebuah kebanggaan. Terima kasih Ketua Dekranasda Kota Depok, Ibu Wali Kota yang telah membuat kami bangkit
untuk terus berinovasi dan kreasi batik Trajumas. Dengan penuh keyakinan saat ini, dengan adanya pandemi yang telah mengajarkan kepada kami batik Trajumas, ternyata pemasaran tidak cukup dengan cara konvensional. Tetapi dengan adanya pandemi mengajarkan untuk pemasaran dengan cara modernisasi, digitalisasi. Oleh karena itu batik Trajumas ke depan juga akan mengembangkan untuk membuat web batik Trajumas dan digital marketing untuk digitalisasi pemasaran batik Trajumas. Batik khaki Kota Depok adalah kebanggaan seluruh warga masyarakat Depok. Kearifan lokal Kota Depok kita junjung tinggi sehingga bisa diekspresikan menjadi sebuah batik yang eksklusif. Inilah batik Trajumas, kebanggaan batik Kota Depok. Oke. Ya, jadi pembuatan batik cap dari kain yang lembaran putih, kemudian kita buat dengan cara mencanting. Ini adalah canting capnya. Canting cap ini adalah dari tembaga, sehingga canting ini akan terus bisa digunakan berulang-ulang. Ini disebutnya dengan batik cap, ya. Nah, batik cap inilah yang oleh UNESCO mendapatkan warisan dunia non-bendawi. Yang mendapatkan pengakuan warisan dunia non-bendawi itu batik cap seperti ini dengan batik tulis atau batik cap kombinasi tulis ini. Nah, nanti setelah dicap seperti ini, berikutnya nanti kemudian pewarnaannya adalah dicelup. Nah, mari sekarang kita menuju ke pewarnaan yang dicelup. Oke. Kain yang sudah dicap selanjutnya adalah melalui pewarnaan dengan cara dicelup. Nah, pencelupan warna inilah yang kemudian menjadi ciri khas batik tradisional. Batik tradisional ini dengan cara dicelup pewarnaannya melalui dua tempat, ya, melalui dua tempat. Nah, ini kemudian sekarang kita warnain dengan warna merah contohnya. Nanti setelah warna merah ini nanti kita sudah sesuaikan, selanjutnya warna merah ini nanti kemudian kita canting kembali untuk kita tutup mana yang kita inginkan. Jadi inilah proses pencelupan warna membatik yang di batik Trajumas ini dengan warna sintetis, ya, dengan warna sintetis. Nah, setelah ini pewarnaan, kemudian nanti dijemur, begitu sudah kering, selanjutnya nanti dicanting sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini. Jadi bisa warna merah, bisa warna biru, hijau, coklat, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, selanjutnya kemudian dijemur, Mbak Em, dijemur. Udah, ini yang ini satu ini, sekali lagi, udah cukup. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah mencanting warna merah. Nah, yang di sana tadi, ya. Oke. Setelah pewarnaan warna merah sudah kita anggap kering, maka kemudian dilakukanlah pencantingan dengan motif dan warna yang diinginkan. Ketika warna ini adalah warna motif ikan hias Kota Depok. Jadi motif ikan hias Kota Depok
ikan yang mana yang akan kita inginkan, maka kemudian dicanting, ditutup seperti ini. Nah, sekarang lagi mencanting motif ikan hias. Nih. Jadi warna yang kita tutup ini nanti akan menjadi warna merah. Nih. Maka tradisional ini batik cap kombinasi tulis, ya. Setelah dicanting motif-motif yang diinginkan tadi, batik dengan cap kombinasi tulis, ketika kita sudah menginginkan itu adalah sudah cukup, maka terakhirnya adalah nanti di warna terakhir sesuai dengan yang diinginkan. Setelah di warna terakhir, kemudian direbus atau dilorot untuk menghilangkan malam ataupun lilin tersebut. Setelah semuanya direbus, lilin-lilinnya semua sudah pada hilang, maka sudah menjadi sebuah batik tulis ataupun batik cap ataupun batik cap kombinasi tulis seperti yang sudah kita pajang ini. Inilah batik tulis, kombinasi tulis dan batik cap yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan benda non bendawi, warisan dunia 2 Oktober 2009. Sehingga batik-batik ini menjadi sangat mahal. Kenapa? Karena memang prosesnya, kearifan lokal. Ternyata orang-orang tua kita berabad-abad 5-6 abad yang lalu sampai dengan saat ini masih eksis. Inilah batik tulis, batik cap kombinasi tulis.